Jelas berbeda sekali. Iya. Untuk anak yang dulu sama anak yang sekarang, kalau dulu itu anaknya lebih patuh, lebih bukan berarti kalau sekarang enggak patuh ya. Iya. Jadi lebih patuh, lebih disiplin karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Speasa, kembali lagi bersama Ospes, obrolan santai seputar Speasa. Perkenalan dulu nih, namaku Nadira Adam dari SMP Hang Tua 1 Surabaya dari kelas 9F. Di sini Ospes spesial Hari Guru, kita kedatangan tamu nih. Tamunya itu yaitu guru nih guys. Nah, gurunya ini adalah senior dari semua para guru dan paling lama di SMP Hang Tua 1 Surabaya ini. Kira-kira siapa ya? Oke. Ibu, boleh izin dulu? Perkenalan dulu Ibu. ya, nama saya Bu Rakmawati. Saya bekerja atau mengajar di SMP Hang Tua 1 sekitar 30 tahun. Wah, 30 tahun itu lama banget ya Ibu. Alhamdulillah Ibu masih sehat ya. Alhamdulillah Iya. sehat. Oh iya Ibu, boleh tanya-tanya sedikit? Boleh. Oke. Ibu kan sebagai guru senior paling lama di sini ya Ibu. Iya. Ibu ingat apa enggak ya tentang angkatan pertama kali di SMP Hang Tua 1 Surabaya ini pada waktu Ibu masuk ke SMP Hang Tua 1 Surabaya ini? Yang dimaksud angkatan siswa ya? Iya, siswa Ibu. Jelas beda. Kalau dulu anaknya jumlahnya banyak sampai kelas G. Oh, sampai Waktu kelas pertama G kali ya, saya Bu? datang di sini masuk sampai kelas G. Jadi di sini di SMP Hang Tua 1 itu dibagi ada yang masuk pagi dan masuk siang. Oh, jadi begitu. Nah, Ibu, selama mengajar beberapa puluh tahun itu ya, Ibu tuh merasakan perubahan besar apa yang ada di dunia pendidikan? Apa ya, Bu, kira-kira ya? Ya, jelas berbeda sekali. Iya. Untuk anak yang dulu sama anak yang sekarang, kalau dulu itu anaknya lebih patuh, lebih bukan berarti kalau sekarang enggak patuh ya. Iya. Jadi lebih patuh, lebih disiplin karena anak-anak sudah ada di situ, ada tata tertibnya, kedisiplinannya. Jadi umpamanya masuk ke SMP Hang Tua 1 itu sudah dipikir dulu karena di sini terkenal kedisiplinannya ya. Kalau sekarang mungkin karena sudah kemajuan zaman atau karena HP Iya. itu ya, jadi agak berbeda. Kalau dulu tidak ada HP nak. Ya, waktu tahun saya masuk pertama kali tidak ada HP memang itu ya. Jadi anak-anak ketika istirahat ya banyak bermain-main dengan permainan-permainan tradisional seperti lompat tali, ada yang kejar-kejaran, ada yang semacam boy-boyan. Jadi masih tradisional sekali ya. Ya baik-baik. Nah, ini ya Bu, kalau semisal dulu tuh ada anak yang super duper nakal banget, terus pas dia itu udah lulus dan udah sukses sekarang, dia tiba-tiba minta maaf ke Ibu dan ngucapin terima kasih banyak karena Ibu itu mengajar. Apakah ada Ibu? Ya, banyak. Ya. Banyak. Banyak sekali anak-anak yang ketika lulus dari sini, awalnya mereka menganggap ibu itu jahat, menganggap ibu itu cerewet. Ya. Setelah mereka lulus dan menjadi orang,
seperti misalnya menjadi TNI, jadi Polri, Iya. jadi pegawai perusahaan, pelindo, atau ada yang dokter gigi, itu baru merasakan bahwa apa yang kemarin diajar-ajarkan itu betul-betul membentuk karakter disiplinnya. Begitu. Nah, pelajaran atau nilai hidup yang Bu Rahma pelajari dari siswa dulu dan siswa sekarang itu apa aja sih, Bu? Ya, jelas kalau anak dulu itu pelajaran yang saya ambil lebih bisa menerima bahwa mereka kalau salah juga menerima. Jadi kalau yang sekarang masih ada yang misalnya diingatkan mana PR-mu atau apa, masih banyak apa ya, cengisannya, atau kadang-kadang santai atau bahkan enak santai, cara menjawabnya juga enak santai, Iya. beda-beda ngertinya. Oh begitu. Nah Ibu, kan zaman dulu sama zaman sekarang kan beda banget ya Bu, karena adanya Iya. teknologi ya. Betul. Nah untuk sekarang nih Bu, teknologi kan semakin canggih. Betul ya. Itu gimana ya Bu rasanya kalau misal teknologinya itu masuk ke dunia pendidikan, dan enaknya itu gimana sih teknologi itu digunain gitu kan? Banyak ya anak-anak yang mereka itu justru malah terjerumus ke dalam teknologi itu. Ya, sebetulnya kita patut bersyukur karena dengan adanya kemajuan zaman yang teknologinya ini bagus ya. Kalau mereka memanfaatkan atau menggunakan secara bijak, saya yakin mereka lebih lebih baik atau lebih pandai. Jadi terarah gitu. Ya, oh jadi begitu ya Ibu. Nah Ibu, untuk zaman sekarang kan anak-anak kan masih nakal-nakalnya anak-anak ya untuk masa SMP ini. Nah, apa sih yang membuat Ibu terus bersemangat untuk mengajar di SMP yang tua 1 Surabaya ini? Ya, kita bekerja sama dengan Ibu Wali kelas juga, jadi kita kalau mengatasi anak-anak yang bermasalah itu dengan Ibu Wali kelas, dengan guru pengajar, dengan orang tua. Selanjutnya kita bekerja sama dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk menyelesaikan bersama-sama. Oh, jadi begitu. Ya. Nah, Ibu nih jujur-jujuran aja nih ya. Ibu pernah nggak sih ngerasa capek gitu pada waktu ngajar sebagai guru? Aduh, aku capek banget. Aku itu pengen berhenti aja deh jadi guru. Capek gini gitu. Ada pemikiran, pernah nggak Bu? Pernah, tapi begitu itu langsung saya tepis karena siapa lagi yang akan mengajak anak-anak untuk kebaikan, untuk lebih maju, untuk lebih disiplin, untuk lebih sukses, hanya guru. Kalau kita tidak semangat, maka kita akan gimana anak-anak sekarang jadinya. Gimana ya? masa depannya gitu ya. Betul, jadi kalau kita terus lemah, tidak rajin mengingatkan, tidak rajin menegur, itu bukan cerewet ya. Jadi kita sayang, karena saking sayangnya, karena saking takutnya supaya anak-anak itu lebih berhasil. Jadi kita sering-sering mengingatkan. Jadi ayo belajar, ayo disiplin. Jadi seperti itu. Dan siapa lagi kalau bukan guru? Seandainya kita tidak mengingatkan, siapa lagi? Ya, itu aja. Begitu. Nah Bu, untuk guru-guru muda itu diperlukan apa sih untuk masuk menjadi guru di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini? Skill atau kesabaran yang harus ekstra ini Bu, gimana? Ya, untuk guru-guru muda yang diharapkan adalah pertama adalah sabar.
Ya. sabar sekali dengan anak-anak yang zamannya seperti ini, Ya. ya. Yang selanjutnya adalah skillnya. Iya, iya. Ya. Terus apa sih Bu pesan penting untuk Bapak dan Ibu guru di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini buat mereka? Pesan saya untuk guru-guru yang muda-muda, yang pertama adalah sabar terhadap anak-anak, ya. Tidak perlu takut untuk istilahnya sering untuk mengingatkan, mungkin untuk menegur atau memarahi bila anak itu salah atau tidak mengerjakan PR atau dan sebagainya. Jadi tetap semangat itu tadi. Tetap semangat aja ya untuk menghadapi semangat. murid-muridnya itu ya Bu. Betul. Kalau kita terus nanti lemah gimana anak-anak? Ya benar banget. Oke. Terus apa hal-hal yang harus murid zaman sekarang juga biar tetap semangat gitu ngejalani hari-hari sebagai siswa atau siswi di SMP Hang Tuah 1 Surabaya ini Bu? Ya, saya berharap sama anak-anak yang ada di SMP Hang Tuah 1 ini, berharap ketika memasuki SMP Hang Tuah 1 sudah bisa memahami peraturan-peraturan yang ada, misalnya lebih disiplin, lebih rajin belajarnya, lebih tertib, itu akan memudahkan dia untuk belajarnya. Tapi kalau dia sudah istilahnya berat ketika melaksanakan kedisiplinan, maka itu akan berat untuk mencapai cita-citanya. Jadi pesan kesan Bu Rahma kepada adik-adik dan teman-teman yang ada di podcast ini tuh apa ya Bu? Ini teman-teman ini siapa? Siswa. Ya, pesan saya untuk anak-anak kalau ditegur sama Bapak Ibu guru atau kakak kelasnya, misalnya untuk kebaikan, ayo dilaksanakan dengan penuh semangat, dengan baik, dengan senang hati. Jadinya biar enak, biar ringan gitu ya. Iya. Terus kembali lagi nih Bu ya, kalau misal Ibu gak jadi guru nih, Ibu itu maunya jadi apa sih? Kalau tidak jadi guru ya, Iya. saya lebih baik jadi ibu rumah tangga aja. Kenapa nggak nyari pekerjaan yang lain Bu? Ya, karena kalau guru itu sudah cita-cita Iya. saya. Oh, guru udah cita-cita Ibu. Ya, sejak saya muda, karena saya waktu kecil itu lihat guru itu kelihatannya kok enak ketika SD itu, terus SMP kok kelihatannya enak, jadi saya kepingin jadi guru. Gitu berarti udah cita-cita ya Bu. Alhamdulillah udah tersampai jadi guru. Nah terakhir nih Bu, apa arti jadi guru? Artinya jadi guru? Iya. Artinya jadi guru itu apa gitu Bu? Untuk anak-anak, untuk siswa-siswi itu artinya jadi guru itu apa sih? Ya, artinya jadi guru itu harus jadi panutan anak-anak, jadi contoh, jadi teladan yang baik. Pokoknya semua guru itu istilahnya ya kalau kita berperilaku baik, anak-anaknya juga baik. Kalau kita tertib, anak-anaknya juga pasti ikut tertib. Kalau kita sopan, anak-anaknya pasti ikut sopan. Gitu ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini Bu podcast kita. Terima kasih udah datang sebagai tamu di acara podcast kita ya Bu. Oke, untuk Special Day Hari Guru ini, aku mau ngucapin dulu ya Ibu, selamat Hari Guru untuk Ibu Rahma. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya menjadi guru yang lebih sabar lagi. Amin. Dan semoga bisa mengajari anak-anak untuk lebih baik lagi kedepannya ya Ibu. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke Sobat Bahasa,
Jadi sampai di sini dulu podcast kita. Jadi jangan kemana-mana, tunggu podcast berikutnya. Sampai jumpa, dadah, salam Spehasa. Oh ya, ospes, obrolan santai seputar Spehasa. Dadah.